Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Pada gambar pertama, pukul berapa Udin sarapan pagi? Lihat. Pada jam tersebut, terdapat jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek dilambangkan dengan warna merah. Jarum panjang dilambangkan dengan warna hijau. Jarum pendek menunjuk angka 6. Jarum panjang menunjuk angka 12. Itu dibaca pukul 6. Jadi, Udin sarapan pagi pukul 6. Gambar kedua. Pukul berapa Udin berangkat sekolah? Pada jam tersebut, jarum pendek menunjuk angka 7. Jarum panjang menunjuk angka 12. Itu dibaca pukul 7. Jadi, Udin berangkat sekolah pukul 7. Gambar ketiga. Pukul berapa Udin pulang sekolah? Perhatikan jam tersebut. Jarum pendek menunjuk angka 11. Jarum panjang menunjuk angka 12. Itu dibaca pukul 11. Jadi, Udin pulang sekolah pukul 11. Supaya lebih paham, ayo berlatih. Bacalah pukul berapa yang ditunjukkan oleh jarum jam berikut. Jarum pendek menunjuk angka 10. Jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 10. Jarum pendek menunjuk angka 8. Jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 8. Jarum pendek menunjuk angka 2. Jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 2. Jarum pendek menunjuk angka 4. Jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 4. Jarum pendek menunjuk angka 9. Jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 9. Perhatikan gambar jam berikut. Jam merupakan penunjuk waktu, maka yang digunakan adalah satuan waktu. Satuan waktu dalam jam adalah jam, menit, dan detik. Jarum yang pendek merupakan penunjuk jam. Jarum yang panjang merupakan penunjuk menit. Sedangkan jarum yang kecil merupakan penunjuk detik. Untuk membaca jam, kita harus memperhatikan antara jarum panjang dan jarum pendek. Sekarang ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi.
Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain. 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Apa isi teks yang telah kamu baca pada halaman sebelumnya? Isi teks tersebut adalah contoh aturan sarapan pagi dan manfaat mematuhi aturan tersebut. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks pada halaman sebelumnya? Kesimpulan: dalam sarapan pagi terdapat aturan yang harus kita patuhi. Mematuhi aturan ketika sarapan pagi dapat membuat tubuh terhindar dari penyakit. Selanjutnya, ayo mengamati. Coba baca kembali teks aturan ketika sarapan pagi dengan teliti. Setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar. Huruf besar disebutkan juga dengan huruf kapital. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. 1. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 2. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan, misalnya 1. Yang Maha Esa. 2. Yang Maha Kuasa. 3. Yang Maha Besar. 4. Yang Maha Pengasih. 5. Yang Maha Penyayang, dan sebagainya. Selanjutnya, ayo menulis. Tuliskan 5 kalimat menggunakan kata ganti Tuhan di bawah ini dengan benar. 1. Mari kita berdoa kepada Yang Maha Esa. 2. Serahkan semua kepada Yang Maha Kuasa. 3. Semua ini ciptaan Yang Maha Besar. 4. Aku bersyukur selalu diberi kesehatan oleh Yang Maha Pengasih. 5. Selalu mohon perlindungan kepada Yang Maha Penyayang. Kalian bisa membuat kalimat tersebut berdasarkan kreativitasmu. Selanjutnya, ayo bernyanyi. Masih ingatkah kamu apa yang dilakukan sebelum makan? Kita harus berdoa sebelum makan. Tujuan berdoa sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dapat diungkapkan melalui lagu. Misalnya, lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan nada lemah. Dengarkan penjelasan gurumu terlebih dahulu. Perhatikan tanda berikut. Tanda lebih dari berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Tanda kurang dari berarti tekanan nada lemah. Pada lagu berbirama 2/4, secara alami tekanan kuat terdapat pada ketukan pertama, sedangkan tekanan lemah terdapat pada ketukan kedua. Coba Benny, tolong nyanyikan lagu Terima Kasih Ya Tuhan berdasarkan tanda yang terdapat pada teks tersebut. Siapa?
Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Benny. Sama-sama Pak. Sekarang ayo berlatih. Nyanyikan lagu Terima Kasih Ya Tuhan mengikuti petunjuk berikut. Perhatikan tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu. Nyanyikan lagu secara berulang sesuai dengan tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu. Jika telah mahir, iringi lagu dengan tepukan mengiringi pola tertentu. Gunakan alat musik ritmis dalam mengiringi lagu. Jika alat musik ritmis tidak ada, dapat kamu iringi dengan bertepuk tangan. Mari kita mulai. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tema 8 tentang keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Pembelajaran 2 dalam pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar. Mari kita belajar bersama-sama. Udin, Edo, Benny, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi, halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Nah, adik-adik, dalam bacaan tersebut, Udin dan teman-temannya akan bermain. Tetapi halaman tempat mereka bermain sangat kotor. Maka halaman rumah Udin perlu dibersihkan sebelum mereka bermain. Kita lihat percakapan berikut. Amati halaman rumah Udin. Apakah kamu dapat menemukan benda-benda yang dapat membahayakan diri? Nah, ini dia percakapannya. Lihat adik-adik, dalam gambar tersebut halaman rumah Udin sangat kotor. Terdapat banyak sekali batu, air yang menggenang, dan sampah-sampah. Nah, sebelum kalian bermain, kalian harus melihat area tempat kalian bermain. Apakah tempat bermain kalian bersih atau kotor? Jika kotor, kalian harus segera membersihkannya. Nah, kita baca dulu percakapan antara Udin dan Benny. Teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu, ucap Udin. Betul, masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri, jawab Benny. Nah, adik-adik, di tempat bermain itu kita harus perhatikan kebersihannya.
Di tempat bermain jangan sampai ada benda-benda yang bisa membahayakan diri kita. Contohnya batu atau kerikil. Jika kita tersandung batu atau kerikil, tentu kita bisa jatuh dan bisa terluka. Apalagi kalau ada air yang menggenang. Bisa saja kita terpeleset saat bermain. Jadi adik-adik saat bermain harus memperhatikan lingkungan atau tempat kalian bermain. Jika lingkungan tempat kalian bermain kotor, maka bersihkan terlebih dahulu. Udin dan teman-teman mulai bermain menirukan gerakan binatang berjalan. Permainan ini dapat dilakukan di darat atau di air. Misalnya di kolam atau di sungai yang bersih di sekitarmu. Menirukan gerakan binatang berjalan berguna untuk melatih otot-otot kaki agar tidak kaku. Yuk kita baca petunjuk bermain menirukan gerakan binatang berjalan berikut dengan nyaring. Nah, ada bacaan tentang permainan menirukan gerakan binatang berjalan di air. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak akan semakin seru. Mengingat permainan ini dilakukan di air, setiap anak harus berhati-hati. Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru atau orang dewasa. Awali dengan hom pimpa. Anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Awali dengan hom pimpa. Anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Anak tersebut akan bernyanyi, ikuti aku, sambil anak menirukan gaya seekor binatang. Misalnya nih, monyet berjalan. Anak-anak yang lain menirukan berjalan keliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling satu putaran, anak yang berada di tengah berteriak menyebutkan nama seorang teman. Anak yang disebut namanya harus segera maju. Dia juga bernyanyi, ikuti aku, sambil memeragakan gerakan jalan seekor binatang. Binatang yang ditirukan tidak boleh sama. Begitu seterusnya. Jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah. Dia akan mendapat hukuman. Hukumannya menyanyi sambil menari. Nah, itu adalah permainan menirukan gerakan binatang berjalan. Adik-adik nanti bisa tirukan ya di rumah, boleh bersama teman atau adik. Nah, dalam bacaan ini kita jadi tahu cara bermain menirukan gerakan binatang berjalan. Contohnya, gerakan gajah berjalan, gerakan monyet berjalan, dan lain sebagainya. Lakukan gerakan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air secara berkelompok dengan keluargamu atau dengan temanmu. Anak yang kalah harus sportif ya, dan bersedia menerima hukuman permainan. Hukumannya adalah menyanyi sambil menari.
Perhatikan kembali Udin dan teman-teman ketika bermain. Udin dan teman-temannya itu berbeda agama loh adik-adik. Walaupun mereka berbeda agama, mereka selalu hidup rukun. Nah, mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Coba adik-adik, apakah adik-adik punya teman yang berbeda agama? Yang berbeda jenis kelamin? Yang berbeda suku? Yang berbeda daerah asal? Dan yang berbeda karakteristik tubuhnya? Ya, walaupun kalian berbeda-beda, tetapi kalian harus tetap menjaga kerukunan. Tahukah kamu contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan? Nah, coba kamu tuliskan nama kegiatan bermain yang bisa menunjukkan persatuan. Kak Citra punya contohnya nih adik-adik, permainan yang menunjukkan persatuan. Yang pertama, bermain gangsing bersama teman, bermain ular naga, bermain layang-layang, bermain sudamanda, bermain boneka, bermain basket, bermain sepak bola, dan lain sebagainya. Apakah kalian pernah melakukan permainan bersama teman-temanmu? Pasti rasanya asik sekali. Ya, ini tadi adalah permainan yang bisa dilakukan dengan teman-temanmu yang menunjukkan persatuan. Sekarang coba kamu pilih satu kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Kamu bisa menceritakannya. Contohnya sebagai berikut. Aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Kami berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, kami dapat meraih kemenangan. Ini adalah cerita Udin, Beni, dan teman-temannya. Nah, sekarang adik-adik pilih satu permainan yang pernah kamu mainkan bersama temanmu, lalu buat ceritanya. Menceritakan pengalaman juga dapat dilakukan dengan cara tertulis. Bacalah pengalaman Udin berikut dengan lafal dan intonasi yang benar. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Ini adalah cerita Udin. Ayo kita simak. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kami bermain di kolam renang di rumah Beni. Sebelum bermain, kami membersihkan kolam renang dari lumut terlebih dahulu. Kebersihan air kolam renang pun perlu diperhatikan. Kolam renang yang bersih lebih aman dan nyaman digunakan untuk bermain. Bermain menirukan gerakan binatang dimulai. Kami mulai bermain dengan home pimpa. Teman-teman membentuk lingkaran. Beni yang pertama mendapat giliran berada di tengah lingkaran. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan sangat seru. Semua teman bermain dengan rukun. Anak yang mendapat giliran di tengah bermain dengan sportif.
Sikap sportif dalam bermain akan membuat suasana menyenangkan. Nah, dalam bacaan ini tadi adik-adik, saat bermain pun harus memperhatikan keselamatan kita. Jika kita bermain di kolam renang, kita harus memastikan bahwa kolam renang itu tidak ada lumutnya. Jika ada lumutnya, tentu kolam renang itu akan licin. Tempat kita bermain jika bersih akan membuat kita menjadi aman dan nyaman saat bermain. Nah, adik-adik sekarang bisa menceritakan permainan yang pernah kalian mainkan dengan teman kalian. Lalu adik-adik, dalam bacaan tadi ada penggunaan huruf kapital. Masih ingatkah kamu penggunaan tentang huruf kapital atau huruf besar? Ya, penggunaan huruf kapital bisa digunakan dalam kalimat-kalimat berikut. Perhatikan adik-adik kalimat yang Kak Citra tulis dengan warna ungu. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Lihat ada kata aku di awal kalimat. Ya, untuk di awal kalimat, huruf awalnya harus memakai huruf kapital. Lalu kita amati, di situ ada nama Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani. Di situ huruf awalnya memakai huruf kapital. Jadi, untuk penulisan nama orang harus diawali dengan huruf kapital. Nama orang wajib diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Ayo kita bermain menyusun kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Kamu bisa memotong kertas, lalu setiap kertas kamu tulis dengan setiap kata dan susun kata-kata itu menjadi kalimat yang benar. Nah, di sini ada gambar. Lalu ada kata-kata yang belum tersusun. Ada kata tong, udin, sampah, memegang. Kira-kira kata yang pertama apa ya adik-adik? Ya, kata yang pertama adalah udin. Lalu kata memegang. Lalu diikuti kata tong. Dan diikuti dengan kata sampah. Jadi kata-kata tersebut jika disusun dengan baik dan benar, udin memegang tong sampah. Ingat ya, penggunaan huruf kapital pada nama orang dan awal kalimat. Kita lihat berikutnya. Coba adik-adik susun. Kira-kira kata-kata ini menjadi kalimat seperti apa ya? Ya, kata awalnya adalah Siti. Menyapu halaman rumah. Jika disusun dengan baik dan benar, Siti menyapu halaman rumah. Gambar yang ketiga. Kira-kira disusun bagaimana nih adik-adik? Iya, kata yang pertama adalah Edo. Kata yang kedua adalah mengumpulkan. Kata yang ketiga batu. Kata yang keempat dan kata yang terakhir kerikil. Edo mengumpulkan batu dan kerikil. Kita lihat gambar yang keempat. Kira-kira bagaimana ya menyusunnya? Yap, Lani mengumpulkan sampah. Jangan lupa menggunakan huruf kapital di awal kata nama orang.
Gambar selanjutnya adik-adik, kira-kira disusunnya seperti apa ya? Meli memegang sapu lidi. Ya, Meli memegang sapu lidi. Baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Baterai jam dinding harus segera diganti. Ayah meminta Udin untuk menggantinya. Udin bersedia untuk menggantinya. Ayo mengamati. Hati-hati ya nak, jangan sampai terjatuh. Kalau terjatuh bisa terluka. Jam dindingnya pun bisa pecah. Iya ayah, saya akan berhati-hati. Pegang mejanya yang kuat ya ayah. Apa isi percakapan Udin dan ayah? Isi percakapan tersebut adalah ayah meminta Udin untuk berhati-hati ketika mengganti baterai jam dinding. Apa pendapatmu terhadap isi percakapan mereka? Misalnya, Udin adalah anak yang baik karena bersedia membantu ayah untuk mengganti baterai jam dinding. Sekarang ayo membaca. Bacalah kalimat-kalimat berikut dengan benar. 1. Kalau terjatuh bisa terluka. 2. Jam dindingnya pun bisa pecah. 3. Iya ayah, saya akan berhati-hati. Coba perhatikan penggunaan tanda titik pada beberapa kalimat sebelumnya. Tanda titik selalu dibubuhkan di setiap akhir kalimat. Jadi, fungsi tanda titik adalah 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. 2. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam dan menit pada penunjuk waktu. 3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Itulah beberapa fungsi dari tanda titik. Masih banyak fungsi lainnya yang akan kalian pelajari pada pembelajaran berikutnya. Selain penggunaan tanda titik, tentu kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital, bukan? Ayo menulis. Coba tulis kembali kalimat berikut dengan benar. Tulislah dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. 1. Awali huruf kapital. Akhiri tanda titik. Batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. 2. Awali huruf kapital. Nama orang awali dengan huruf kapital. Akhiri dengan tanda titik. Ayah meminta bantuan Udin untuk menggantinya. 3. Awali dengan huruf kapital. Nama orang awali dengan huruf kapital. Akhiri tanda titik. Ayah dan Udin sama-sama memperbaikinya. 4. Awali dengan huruf kapital. Nama orang awali dengan huruf kapital. Akhiri tanda titik. Ayah berterima kasih kepada Udin. 5. Awali dengan huruf kapital. Penulisan untuk sebutan Tuhan atau kata pengganti Tuhan awali dengan huruf kapital. Nama orang awali dengan huruf kapital. Akhiri dengan tanda titik. Ayah bersyukur kepada Tuhan mempunyai anak yang patuh seperti Udin. Selanjutnya, ayo bernyanyi. Perhatikan kembali gambar Udin dan ayah memperbaiki jam dinding. Jam dinding mempunyai lonceng.
Lonceng akan berbunyi ketika jam menunjukkan waktu tertentu. Perhatikan teks lagu Lonceng Ayah berikut ini. Judul lagu Lonceng Ayah. Nada dasar Do sama dengan G. Birama 2/4. Tempo sedang. Pencipta lagu A.T. Mahmud. Lagu Lonceng Ayah harus dinyanyikan dengan nada yang tepat. Nada harus dibunyikan sesuai dengan panjang pendeknya. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungnya berupa ketukan. Ketukan itu teratur. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada Do dibunyikan 1 ketukan. Nada La Si, angka 6 dibunyikan setengah ketukan dan angka 7 dibunyikan setengah ketukan. Perhatikan teks lagu Lonceng Ayah. Notasi yang tidak diikuti oleh titik di belakangnya ataupun garis di atasnya maka mempunyai nilai 1 ketukan. Notasi yang memiliki garis di atasnya maka nilainya setengah ketukan. Adakah nilai yang lain? Ya, notasi yang diikuti titik di belakangnya mempunyai nilai bukan 1 ketukan dan bukan setengah ketukan. Notasi Do, Sol, Fa, dan Do mempunyai nilai 1,5 ketukan. Sekarang ayo berlatih. Nyanyikan lagu Lonceng Ayah mengikuti petunjuk berikut. Perhatikan panjang pendek nada pada lagu. Nyanyikan lagu secara berulang sesuai dengan panjang pendek nada tersebut. Jika telah mahir, iringi lagu dengan pukulan mengikuti pola tertentu. Gunakan alat musik ritmis dalam mengiringi lagu. Jika alat musik ritmis tidak ada, dapat kamu iringi dengan bertepuk tangan dan hentakan kaki. Mari kita mulai. Neng, 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 berbunyi lonceng. Lonceng berbunyi berkali-kali. Neng, 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 berbunyi lonceng. Lonceng ayah baru dibeli. Neng, 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 ku dengar lonceng. Lonceng ku dengar setiap waktu. Neng, 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 ku dengar lonceng. Lonceng ayah tepat selalu. Ayo mengamati. Jam dinding berguna untuk menentukan waktu. Jam dinding mempunyai jarum panjang dan jarum pendek. Tentu kamu masih ingat cara membaca jam, bukan? Coba perhatikan gambar berikut dengan teliti. Jarum pendek menunjuk angka 10. Jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul 10. Jarum pendek menunjuk angka 8. Jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul 8. Jarum pendek menunjuk angka 2. Jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul 2. Sekarang ayo berlatih. Perhatikan letak jarum panjang dan jarum pendek pada jam berikut. Menurutmu, jam tersebut menunjukkan pukul berapa? Baca petunjuk di sampingnya terlebih dahulu. Jarum pendek menunjuk angka 1. Jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul 1. Jarum pendek menunjuk angka 3. Jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibaca
pukul 3. Jarum pendek menunjuk angka 6. Jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul 6. Jarum pendek menunjuk angka 9. Jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul 9. Jarum pendek menunjuk angka 11. Jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul 11. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Udin dan keluarga berkumpul di halaman rumah. Mereka menyaksikan indahnya bulan purnama. Bulan purnama mulai tampak tepat pukul 8 malam. Udin dan kakak bermain bersama. Mereka bermain dengan gembira. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Hati-hati bermainnya ya nak. Walaupun terlihat terang, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Hati-hati juga ketika berjalan. Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Iya Bu, kami akan berhati-hati. Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh, hanya di sekitar rumah saja. Apa isi percakapan ibu dan kakak? Isi percakapan tersebut adalah ibu meminta Udin dan kakaknya untuk berhati-hati ketika bermain di sekitar rumah. Bagaimana pendapatmu dengan sikap kakak? Misalnya, kakak Udin adalah anak yang patuh dengan nasihat orang tua. Kakak Udin juga selalu menjaga keselamatan diri ketika bermain. Sekarang, ayo membaca. Masih ingatkah kamu penggunaan tanda titik dalam sebuah kalimat? Tanda titik digunakan di akhir setiap kalimat. Perhatikan kalimat berikut dengan teliti. 1. Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. 2. Kami akan berhati-hati. 3. Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh. 4. Hanya di sekitar rumah saja. Setiap akhir kalimat tersebut selalu diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya, ayo menulis. Amati gambar berikut dengan teliti. Tulislah kalimat yang sesuai berdasarkan gambar. Perhatikan penggunaan tanda titik dengan benar. Gambar pertama. Misalnya, Udin sedang mengamati bulan purnama yang sangat indah. Gambar kedua. Misalnya, Udin berlatih catur dengan ayahnya. Gambar ketiga. Misalnya, Udin sangat gemar bermain robot. Gambar keempat. Misalnya, kakak Udin sangat menyukai boneka. Gambar kelima. Misalnya, Udin dan kakaknya menyalakan 5 buah lilin. Kalian bisa membuat kalimat berdasarkan gambar tersebut sesuai dengan kreativitasmu. Selanjutnya, ayo bernyanyi. Masih ingatkah kamu tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu? Masih ingat jugakah kamu dengan panjang pendek nada pada lagu? Perhatikan teks lagu berikut dengan teliti.
Judul lagu Bulan. Nada dasar Do sama dengan D. Birama 3/4. Tempo sedang. Pencipta lagu A.T. Mahmud. Tanda lebih dari berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Tanda kurang dari berarti tekanan nada lemah. Nyanyikan lagu Bulan dengan mengikuti petunjuk berikut. Perhatikan tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu. Perhatikan juga panjang pendek nada pada lagu. Iringi lagu dengan alat musik ritmis agar lebih menarik. Jika alat musik ritmis tidak ada, kamu dapat mengiringi dengan bertepuk tangan. Mari kita mulai. Bulan, bulan di langit, mengapa kau sendiri? Mari turun ke bumi, bermain bersama kami. Selanjutnya, ayo mengamati. Masih ingatkah kamu pukul berapa bulan purnama mulai tampak pada teks sebelumnya? Bulan purnama mulai tampak tepat pukul 8 malam, bukan? Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Jarum panjang menunjukkan menit. Jarum pendek menunjukkan jam. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 8. Cara menuliskannya adalah lihat jarum pendek tepat di angka 8, maka dituliskan 08. Dalam penulisan waktu, untuk memisahkan jam dan menit, berilah tanda titik. Lihat jarum panjang tepat di angka 12. Jika jarum panjang tepat di angka 12, itu menunjukkan 0 menit. Maka tuliskan 00. Contoh berikutnya. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 5. Cara menuliskannya adalah lihat jarum pendek tepat di angka 5. Maka tuliskan 05. Pisahkan jam dan menit menggunakan titik. Kemudian lihat jarum panjang. Tepat di angka 12. Itu menunjukkan 0 menit. Maka tuliskan 00. Contoh berikutnya. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 6. Cara menuliskannya adalah lihat jarum pendek. Tepat di angka 6. Maka dituliskan 06. Pisahkan jam dan menit menggunakan tanda titik. Kemudian lihat jarum panjang. Tepat menunjuk angka 12. Itu artinya 0 menit. Maka dituliskan 00. Sekarang ayo berlatih. Tuliskanlah tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut dengan benar. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah jarum pendek tepat di angka 3. Jarum panjang tepat di angka 12. Itu artinya pukul 3. Ditulis jarum pendek tepat di angka 3. Maka tuliskan 03. Beri tanda titik. Kemudian lihat jarum panjang. Tepat di angka 12. Itu artinya 0 menit. Tuliskan 00. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah jarum pendek tepat di angka 10. Jarum panjang tepat di angka 12. Maka pukul 10. Ditulis
jarum pendek tepat di angka 10, maka tuliskan 10. Beri tanda titik. Kemudian lihat jarum panjang tepat di angka 12, itu artinya 0 menit. Tuliskan 00. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah jarum pendek tepat di angka 7, jarum panjang tepat di angka 12, maka pukul 7. Ditulis jarum pendek tepat di angka 7, maka tuliskan 07. Beri tanda titik. Kemudian lihat jarum panjang tepat di angka 12, itu artinya 0 menit. Tuliskan 00. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah jarum pendek tepat di angka 12, jarum panjang tepat di angka 12, maka pukul 12. Ditulis, lihat jarum pendek tepat di angka 12, maka tuliskan 12. Beri tanda titik. Kemudian lihat jarum panjang tepat di angka 12, itu artinya 0 menit. Tuliskan 00. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah jarum pendek tepat di angka 9, jarum panjang tepat di angka 12, maka pukul 9. Ditulis, lihat jarum pendek tepat di angka 9, maka tuliskan 09. Beri tanda titik. Kemudian lihat jarum panjang tepat di angka 12, itu artinya 0 menit. Tuliskan 00. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah. Mereka bermain gerakan dasar memutar. Mereka juga bermain gerakan dasar menekuk. Gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah. Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain. Oleh karena itu, halaman rumah harus bersih dan tidak licin. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk keselamatan ketika bermain. Ayo mengamati. Amati dan bacalah teks percakapan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Betul, halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Di rumahku mungkin ada. Biar aku ambil sebentar ya. Mudah-mudahan ada. Apa isi percakapan Udin dan teman-teman? Isi percakapan Udin dan teman-teman adalah mereka berdiskusi menentukan alat untuk mengeringkan genangan air yang terdapat di halaman tempat mereka akan bermain. Mengapa tempat bermain harus bersih dan kering? Tempat bermain harus bersih dan kering supaya aman dan nyaman ketika digunakan untuk bermain. Apakah tindakan Udin dan teman-teman sudah benar? Ya, tindakan Udin dan teman-teman sudah benar karena mereka menjaga keselamatan diri ketika bermain. Sekarang ayo membaca. Bacalah kutipan percakapan Udin dan teman-teman berikut dengan benar. 1. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya?
2. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? 3. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? 4. Siapa yang punya? Kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Di setiap akhir kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya. Kita dapat menggunakan kata siapa, di mana, dan bagaimana pada kalimat tanya. Masih ingatkah kalian tentang kata tanya dan fungsinya? Siapa digunakan untuk menanyakan pelaku, misalnya nama orang. Contoh, siapa nama adikmu? Di mana, kemana, atau dari mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Misalnya, di mana kamu membeli buku itu? Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses. Misalnya, bagaimana cara membuat tempe? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Misalnya, kapan kamu pergi ke Surabaya? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Misalnya, mengapa kamu bersedih? Apa digunakan untuk menanyakan perbuatan atau keadaan. Misalnya, apa yang kamu lakukan di sana? Selanjutnya, ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu isi gambar dengan mengikuti petunjuk berikut. Duduklah berpasangan dengan temanmu. Amati gambar berikut dengan teliti. Tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi gambar tersebut. Tuliskan dengan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Perhatikan contoh berikut. 1. Kata tanya apa? Apa yang terjadi dengan Edo? 2. Kata tanya mengapa? Mengapa Edo bisa terjatuh? 3. Kata tanya kapan? Kapan Edo terjatuh? 4. Kata tanya siapa? Siapa yang menolong Edo ketika terjatuh? 5. Kata tanya di mana? Di mana Edo terjatuh? 6. Kata tanya bagaimana? Bagaimana cara Benny, Lani, dan Siti menolong Edo? Silahkan kalian buat kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut sesuai dengan kreativitasmu. Sekarang, ayo mengamati. Udin dan teman-teman bermain gerakan menekuk. Gerakan menekuk banyak bentuknya. Gerak dasar menekuk lutut. Gerakan menekuk lutut bertujuan untuk melatih kekuatan otot paha. Selain itu, berguna juga untuk kelenturan kaki. Berikut beberapa gerak dasar menekuk lutut. 1. Gerak setengah jongkok. 2. Gerak jongkok penuh. Perhatikan perbedaan gerak dasar menekuk lutut setengah jongkok dan gerak dasar menekuk lutut jongkok penuh. Gerakan menekuk lutut dapat juga dibuat dalam kegiatan bermain. Kita dapat bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok dapat dilakukan di air atau di darat. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Apakah kalian tahu cara bermain kucing jongkok di darat? Bacalah cara bermain kucing jongkok di darat berikut dengan teliti.
Apakah kalian tahu cara bermain kucing jongkok di air? Bacalah cara bermain kucing jongkok di air berikut dengan teliti. Selanjutnya, ayo mencoba. Lakukanlah kegiatan berikut dengan benar. 1. Gerak dasar menekuk lutut setengah jongkok. 2. Gerak dasar menekuk lutut jongkok penuh. 3. Bermain kucing jongkok. Sekarang, ayo membaca. Udin dan teman-teman telah bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok merupakan bagian dari kegiatan olahraga. Walaupun berbeda suku bangsa, Udin dan teman-temannya berolahraga dengan rukun. Hidup rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Mari kita selalu menjaga persatuan dengan semua teman tanpa membeda-bedakan. Sekarang ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu kegiatan-kegiatan berikut. Diskusikan contoh kegiatan olahraga lain yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut. 1. Bermain kucing jongkok. 2. Bermain sepak bola. 3. Bermain gobak sodor. 4. Bermain pipa sumur. 5. Bermain menjaring ikan. 6. Bermain kucing dan tikus. Kalian bisa menuliskan olahraga lainnya yang menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Udin merayakan ulang tahun. Ia mengundang semua teman satu kelasnya. Teman-teman akan dijamu makan siang di rumahnya. Ayo mengamati. Amati dan bacalah teks percakapan berikut dengan nyaring. Selamat datang ya teman-teman. Aku senang dengan kehadiran kalian. Naik apa tadi ke sini? Iya, sama-sama Udin. Kami juga berterima kasih telah diundang. Kami tadi naik sepeda. Siapa saja yang diundang Udin? Pukul berapa acaranya dimulai? Yang diundang ada tetangga, teman-teman, dan juga ibu guru. Acaranya dimulai pukul 2 siang. Tapi di mana ibu guru ya? Bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu? Baiklah Udin. Sebelum minum, kita harus berdoa. Jangan lupa memegang gelas dengan hati-hati agar tidak pecah. Siapa yang mau memimpin doanya? Biar aku saja. Sebelum minum, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Apa isi percakapan Udin dan teman-teman? Isi percakapan Udin dan teman-teman adalah membicarakan tentang acara ulang tahun Udin yang juga dihadiri oleh ibu guru. Sambil menunggu kedatangan ibu guru, mereka memutuskan untuk minum dulu. Sebelum minum, mereka tidak lupa untuk berdoa. Sekarang, ayo membaca. Bacalah kalimat-kalimat tanya berikut dengan nyaring. 1. Naik apa tadi ke sini? 2. Siapa saja yang diundang Udin? 3. Pukul berapa acaranya dimulai? 4. Di mana ibu guru ya? 5.
Bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu? Kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat tanya. Tentu kamu masih ingat dengan kalimat tanya, bukan? Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Sekarang, ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Tulislah kalimat tanya berdasarkan gambar yang kamu amati. Tuliskan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Tuliskan pada kolom berikut dengan rapi. Berikut ini adalah contohnya. Kalian bisa menuliskan dengan jawabanmu sendiri. 1. Apa saja bahan untuk membuat kue? 2. Mengapa setiap ulang tahun pasti ada kue? 3. Kapan Ibu Udin membuat kue itu? 4. Siapa yang membuat kue itu? 5. Di mana kue itu diletakkan? 6. Bagaimana cara membuat kue itu? Silahkan kalian membuat kalimat tanya berdasarkan gambar sesuai dengan kreativitasmu. Selanjutnya, ayo membaca. Udin dan teman-teman berdoa bersama sebelum minum. Berdoa merupakan salah satu contoh perwujudan menjalankan ibadah. Mereka berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Mereka tidak saling memaksakan kehendak. Udin dan teman-teman menunjukkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Tahukah kamu contoh kegiatan lain yang menunjukkan persatuan dalam menjalankan ibadah? Ayo berlatih. Coba tuliskan contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam beribadah. Perhatikan contoh berikut. Menghormati temanmu yang sedang melakukan sholat. Sekarang coba tuliskan kegiatanmu pada tabel berikut. Tuliskan sesuai dengan ajaran agamamu. Misalnya, agama Islam, kegiatan melakukan ibadah sholat, mengaji, pergi ke masjid, merayakan hari raya Idul Fitri, melakukan zakat. Agama Kristen, kegiatan beribadah ke gereja, merayakan hari raya Natal, mengikuti kegiatan Bina Iman, membaca kitab suci, berdoa, berlatih menyanyi lagu rohani. Agama Katolik, kegiatan berdoa, beribadah ke gereja, mengikuti Bina Iman, berlatih menyanyi lagu rohani, membaca kitab suci, merayakan hari raya Natal. Agama Hindu, kegiatan berdoa, beribadah ke pura, merayakan hari raya Nyepi, membaca kitab suci, mengikuti upacara keagamaan. Agama Buddha, kegiatan berdoa, beribadah ke wihara, membaca kitab suci, merayakan hari raya Waisak. Agama Konghucu, kegiatan berdoa, beribadah ke kelenteng,
membaca kitab suci, merayakan hari raya Imlek. Itu adalah beberapa contoh kegiatan sesuai dengan agama. Silahkan kalian tuliskan sesuai dengan ajaran agamamu. Selanjutnya, ayo mengamati. Bacalah percakapan pada gambar berikut dengan nyaring. Hati-hati meniup lilinnya ya, Udin. Mata akan terasa perih jika kena asapnya. Hati-hati juga memotong kuenya. Jangan sampai tanganmu terluka. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman pada gambar? Pukul berapa kegiatan itu berlangsung? Perhatikan gambar jam berikut dengan teliti. Bilangan berapa saja yang kamu lihat? Ada bilangan 1 sampai dengan 12, bukan? Sehari semalam ada 24 jam. Jadi, dalam sehari, jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12.00 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 01.00. Penulisan diteruskan ke pukul 13.00 hingga pukul 24.00. Pukul 24.00 sama dengan pukul 12 malam. Perhatikan jam berikut. Mari kita tuliskan waktu yang ditunjukkan oleh jarum jam. Pukul 01.00 atau pukul 1. Pukul 02.00 atau pukul 2. Pukul 03.00 atau pukul 3. Pukul 04.00 atau pukul 4. Pukul 05.00 atau pukul 5. Pukul 06.00 atau pukul 6. Pukul 07.00 atau pukul 7. Pukul 08.00 atau pukul 8. Pukul 09.00 atau pukul 9. Pukul 10.00 atau pukul 10. Pukul 11.00 atau pukul 11. Pukul 12.00 atau pukul 12. Setelah dari pagi sampai siang, sekarang kita lanjutkan dari siang sampai malam. Maka setelah 12.00, kita lanjutkan ke 13.00. Jadi, pukul 13.00 atau pukul 13 atau pukul 1 siang. Pukul 14.00 atau pukul 14 atau pukul 2 siang. Pukul 15.00 atau pukul 15 atau pukul 3 sore. Pukul 16.00 atau pukul 16 atau pukul 4 sore. Pukul 17.00 atau pukul 17 atau pukul 5 sore. Pukul 18.00 atau pukul 18 atau pukul 6 sore. Pukul 19.00 atau pukul 19 atau pukul 7 malam. Pukul 20.00 atau pukul 20 atau pukul 8 malam. Pukul 21.00 atau pukul 21 atau pukul 9 malam. Pukul 22.00 atau pukul 22 atau pukul 10 malam. Pukul 23.00 atau pukul 23 atau pukul 11 malam. Pukul 24.00 atau pukul 24 atau pukul 12 malam. Perhatikan gambar. Jam menunjukkan waktu siang. Maka, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 14. Ditulis pukul 14.00.
Perhatikan gambar. Jam tersebut menunjukkan waktu sore. Maka, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 17. Ditulis pukul 17.00. Perhatikan gambar. Jam tersebut menunjukkan waktu malam. Maka, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 20. Ditulis pukul 20.00. Sekarang ayo berlatih. Tulislah tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut dengan tepat. Perhatikan gambar. Jam tersebut menunjukkan waktu malam. Jadi, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 21. Ditulis pukul 21.00. Perhatikan gambar. Jam tersebut menunjukkan waktu sore. Maka, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 15. Ditulis pukul 15.00. Perhatikan gambar. Jam tersebut menunjukkan waktu siang. Maka, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 12. Ditulis pukul 12.00. Perhatikan gambar. Jam tersebut menunjukkan waktu malam. Maka, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 23. Ditulis pukul 23.00. Perhatikan gambar. Jam tersebut menunjukkan waktu sore. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 16. Ditulis pukul 16.00. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Ikan bakar di atas nampan. Semangat belajar, raih impian.